Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece memang masih dalam masa rehat selama 1 minggu. Dan hal ini berdampak pada tak adanya asupan buah-buahan segar selama 1 minggu. Namun pada minggu ini, One Piece Chapter 1014 dipastikan akan secara resmi dirilis pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021. Tapi, versi bajak lautnya biasanya akan rilis di hari Jumat, dan sub-ilernya akan bergentayangan di hari Selasa. One Piece Chapter 1014 sepertinya akan kembali memperlihatkan nasib dari Kapten Bakakita, Monkey D. Luffy, yang saat ini tengah terjun bebas dari Onigashima menuju ke Lautan Wano. Dengan kejadian ini, Luffy secara resmi telah mengalami 2 kali kekalahan saat menghadapi Kaido 1 lawan 1. Jika kalian para nakama Opler memperhatikan secara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, plot pertarungan antara Luffy melawan Kaido sangat mirip dengan plot pertarungan Luffy melawan Crocodile pada arc Alabasta. Tak bisa dipungkiri jika Kaido adalah Yonko pertama yang harus dikalahkan oleh Luffy di arc Wano Kuni saat ini. Hal yang sama juga terjadi pada arc Alabasta, di mana Crocodile adalah Shichibukai pertama yang harus dikalahkan oleh Luffy saat itu. Luffy sama-sama kalah dalam sekali bacokan di pertarungan awalnya dengan Kaido serta Crocodile. Pada One Piece Chapter 197, Luffy disodok oleh Crocodile menggunakan senjatanya dan kalah dalam 1 kali sodokan tersebut. Sedangkan pada One Piece Chapter 923, Luffy dikalahkan Kaido dengan sekali hantaman kanebo kering miliknya. Secara kebetulan, pada ronde kedua pertarungan antara Luffy dan Kaido, serta Luffy dan Crocodile, dia mampu menemukan cara untuk melukai kedua musuhnya tersebut. Luffy berhasil memukul Crocodile dengan memanfaatkan air, sedangkan Luffy dapat memukul Kaido dengan memanfaatkan Advance Hausoku Haki. Namun setelah itu, Luffy pun sama-sama bernasib tragis. Pada One Piece Chapter 202, dia dilemparkan oleh Crocodile dari atas gedung. Lalu pada One Piece Chapter 1013, Luffy dilemparkan oleh Kaido dari atap Onigashima. Bagaimana? Sangat membagongkan, bukan? Nah, Luffy saat ini berada dalam bahaya yang besar. Apabila dia sampai masuk ke dalam laut, maka One Piece akan dipaksa tamat, apalagi saat ini Luffy sedang dalam keadaan tak sadarkan diri. Lalu siapakah yang akan mengambil tanggung jawab untuk menolong Luffy? Saat ini semua orang sedang khusyuk dengan pertempuran Onigashima. Dan yang dapat menolong Luffy hanya terbatas pada karakter yang mampu terbang atau mahir berenang pada kondisi laut yang tidak bersahabat. Yuk, mari kita absen mereka satu persatu. Yamato saat ini sedang menuju ke atap Onigashima, dan dialah orang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk mengetahui kondisi Luffy saat ini. Namun Yamato sepertinya tak bisa terbang. Hal ini dibuktikan dalam scene pada One Piece Chapter 997, di mana saat Yamato mengurungkan niatnya untuk mengungsikan Momonosuke keluar Onigashima, karena pada saat yang sama Onigashima sudah dibawa terbang oleh Kaido. Selain itu, Yamato pun tak dapat berenang, karena sepertinya dia juga pemakan buah iblis. Karakter selanjutnya adalah Marco dan Sanji. Mereka berdua sama-sama bisa terbang. Namun saat ini Marco sedang disibukkan dengan King serta Queen. Lagi pula, Marco juga tak sadar dengan kondisi Luffy saat ini. Kemudian Sanji, dia sepertinya juga tak sadar dengan kondisi Luffy saat ini. Bahkan dia malah percaya dengan perkataan Zoro jika Luffy pasti akan memenangkan pertarungan di atas atap. Jinbe bisa leluasa berenang, namun dia saat ini sedang disibukkan dengan sosok Wowo. Terlebih lagi, dia pun tak menyadari kondisi gawat yang dialami Luffy saat ini. Salah satu karakter yang mengawasi gerak-gerik Luffy saat ini hanya Momonomesum. Dia bisa saja berubah menjadi naga lele berwarna pink dan terbang untuk menyelamatkan Luffy. Namun apakah dia memiliki keberanian untuk itu? Terlebih lagi, dia saat ini berada di dalam loteng kastil, dan apabila dia memaksa untuk keluar, pasti semua musuh akan mengincarnya. Ingat, jika Momo saat ini tengah menjadi incaran sang impostor Kanjuro serta King, sehingga Shinobu pun tak akan membiarkan Momo untuk melakukan hal senekat itu. Lalu jika bukan Momo, siapakah yang akan menyelamatkan Luffy? Terdapat satu informasi menarik yang dapat menjadi benang merah untuk menjawab pertanyaan ini. Pada One Piece Chapter 990, Hawkins meramalkan kesempatan hidup seseorang hanya sebesar 1% hingga esok hari. Jika kita melihat situasi pertempuran saat ini, sepertinya orang yang diramalkan oleh Hawkins adalah Luffy, mengingat dia pun masih berada di pihaknya Kaido,
dan berpikir jika pihak aliansi Luffy tak mampu untuk mengalahkan Kaido. Jika Luffy diselamatkan oleh Momo dan membawanya kembali ke Onigashima, pasti Luffy akan segera disembuhkan, apalagi ada Marco yang memiliki teknik instant heal. Sehingga hal ini akan bertolak belakang dengan ramalan milik Hawkins, sang dukun beranak, yang selama ini tidak pernah meleset. Dan satu-satunya skenario yang pas adalah Luffy benar-benar jatuh ke bawah, namun dia tak sampai tercebur ke dalam laut. Dan sosok penolong Luffy tak lain dan tak bukan adalah kapal Sanigo. Terakhir kali, kapal Sanigo diparkir oleh Jinbe di tempat yang aman. Namun sejak Onigashima terbang, pasti saat ini kapal Sanigo sedang terombang-ambing di atas laut. Seperti mengulang kejadian saat di Enies Lobby, Sanigo lah yang akan menyelamatkan Luffy. Hal ini akan sangat pas dengan persentase hidup 1% yang diramalkan oleh Hawkins. Jika Luffy masuk ke dalam laut, dia pasti akan segera mendapatkan gelar almarhum. Ditambah lagi, dia saat ini sedang tak sadarkan diri. Dengan skenario ini, maka plot pertarungan Luffy melawan Kaido benar-benar akan mirip dengan plot pertarungannya saat melawan Crocodile. Dimana saat Luffy terbangun, dia akan sadar jika sebentar lagi Onigashima akan menabrak ibu kota bunga dan menewaskan seluruh penduduk kota. Sama halnya dengan saat Crocodile memberitahukan jika ada bom yang akan meledak di pusat kota Alabasta yang dapat menghancurkan seluruh kota. Nah, disinilah pertarungan akhir Luffy melawan Kaido akan dimulai. Luffy membutuhkan teknik yang lebih dahsyat dari sebelumnya agar bisa mengalahkan Kaido, dan teknik yang cocok adalah Gear 5. Oda sebenarnya sudah menyinggung mengenai Gear 5 pada kolom SBS volume ke-98, di mana Oda mengatakan jika saat ini Luffy sedang berhadapan dengan makhluk terkuat di dunia. Selain itu, dunia pun mengalami transisi dari 4G ke 5G, di mana G tersebut merupakan singkatan dari Gear bukan? Tambah Oda. Sudah dapat dipastikan jika Luffy akan menggunakan Gear 5 untuk mengalahkan Kaido. Mungkin saja gear kelimanya nanti akan memanfaatkan Advance Armament Haki dan Advance Hausoku Haki. Selain itu, pada video teori Mimin sebelumnya, Haki Raja tak hanya dapat dialirkan pada serangan saja, namun dapat juga dimanipulasi menjadi suatu senjata tertentu dan digunakan untuk menyerang. Mungkin Advance Hausoku Haki miliknya dapat mencapai level tersebut saat menggunakan gear kelimanya nanti. Mengingat gear 4 milik Luffy menguras banyak tenaga, apalagi Rayleigh mengatakan jika penggunaan gear 4 sangat membebani tubuh Luffy. Yap, selain itu, Law sepertinya akan melakukan regroup dengan Kid untuk menghajar Big Mom di One Piece Chapter 1014 besok, mengingat Kid tak akan mampu untuk mengalahkan si nenek tua itu sendirian. Yos nakama, itulah prediksi untuk One Piece Chapter 1014. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!